Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Ini, monster macam apa ini? Ketika pemimpin sekte Jiang melihat binatang penelan langit, dia langsung terkejut. Dia masih tidak tahu bahwa justru karena binatang yang menelan langit itulah dia selamat dari kesengsaraan guntur dan memperpanjang umurnya. Pemimpin sekte Jiang, jangan takut, ini adalah binatang yang menelan langit dan tidak akan menyakitimu. Chen Ping buru-buru menjelaskan, tapi dia juga penasaran kenapa binatang yang menelan langit itu tiba-tiba lari dengan sendirinya. Dia melihat binatang yang menelan langit itu menuju ke arah sisa jiwa lelaki tua itu, yang mengejutkan Chen Ping. Binatang penelan langit dapat melahap segala sesuatu, jika ia menelan sisa jiwa lelaki tua itu ke dalam perutnya, itu akan menjadi akhir. Anak kecil, kembalilah, kembalilah. Chen Ping berteriak, tetapi binatang yang menelan langit itu sepertinya tidak mendengarkan Chen Ping sama sekali. Setelah melihat binatang yang menelan langit, sisa jiwa lelaki tua itu sedikit terkejut, lalu dia mengulurkan tangannya dan menyentuh binatang yang menelan langit itu. Binatang yang menelan langit itu tergeletak di tanah dengan patuh dan tidak menyerang sisa jiwa lelaki tua itu. Adegan ini membuat Chen Ping tercengang. Itu aura yang familiar. Aura monster-monster ini sangat familiar. Orang tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Binatang penelan langit menjulurkan lidahnya, bersiap untuk menjilat lelaki tua itu, tetapi ternyata ia tidak bisa menjilatnya sama sekali. Orang tua itu adalah jiwa yang tersisa. Meskipun dia bisa melihatnya, dia tidak bisa menyentuhnya. Tuan Chen, makhluk roh Anda sepertinya sangat akrab dengan senior ini. Master Sekte Jiang juga melihat bahwa binatang yang menelan langit itu sepertinya sangat akrab dengan lelaki tua itu. Jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Ping tidak berbicara, tetapi menatap tajam ke arah binatang penelan langit dan mengikuti lelaki tua itu. Tiba-tiba, Chen Ping sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan ekspresi terkejut, Raja Iblis Ciyun, apakah kamu Raja Iblis Ciyun dari surga tingkat 9? Binatang penelan langit adalah tungganganmu, jadi kamu merasa familiar dengannya. Dan binatang penelan langit juga familiar dengan auramu, jadi dia kehabisan cincin penyimpanan setelah auramu meledak. Chen Ping teringat apa yang terjadi saat dia bertemu dengan Raja Bintang Api di medan perang para dewa dan iblis. Lord Lingsing berkata bahwa binatang penelan langit adalah tunggangan Raja Iblis Ciyun, tetapi Raja Iblis Ciyun tidak pernah ditemukan di langit. Di dunia manusia, kenapa ramuan binatang yang menelan binatang surgawi muncul di dunia surgawi dan manusia? Tampaknya Raja Iblis Awan Merah telah dipenggal oleh seseorang, dan jiwanya yang tersisa ditekan di Gunung Tianmo dan terperangkap di dalam gua. Agaknya, tunggangannya, binatang penelan langit, juga pasti sudah mati. Telur binatang penelan langit yang diperoleh Chen Ping seharusnya adalah telur yang dikeluarkan oleh binatang penelan langit sebelum mati. Secara kebetulan, Chen Ping mendapatkannya. Jelas sekali, Raja Iblis Ciyun ditekan di kaki Gunung Iblis, mungkin sebelum perang antara dewa dan iblis. Dari sudut pandang ini, legenda Gunung Tianmo seharusnya benar. Raja Iblis Awan Merah ini pastilah iblis besar legendaris yang tertindas di bawah Gunung Tianmo. Adapun tingkat kekuatan Raja Iblis Awan Merah, Chen Ping tidak tahu. Dan Raja Bintang Roh Api juga belum memberitahunya. Tetapi hidup di surga tingkat 9, kekuatan seseorang pasti tidak akan terlalu lemah. Raja Iblis Ciyun, iblis macam apa ini, Tuan Chen? Saya belum pernah mendengarnya. Pemimpin Sekte Jiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Dan lelaki tua itu sendiri tampak bingung, kamu bilang aku Raja Iblis Ciyun dan tinggal di surga tingkat ke-9. Bagaimana kamu tahu? Orang tua itu sama sekali tidak dapat mengingat siapa dia, dan ketika dia mendengar nama Raja Iblis Ciyun, dia juga sangat asing. Saat aku berada di medan perang para dewa dan iblis,
aku mendengar seorang pria bernama Huo Ling Xingjun berkata bahwa binatang penelan langit adalah tungganganmu. Sekarang binatang penelan langit begitu dekat denganmu, maka kamu seharusnya menjadi awan merah setan, kamulah rajanya. Chen Ping memberitahu orang tua itu apa yang dia dengar. Orang tua itu merenung sejenak, tetapi sepertinya masih tidak dapat mengingat apapun, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu siapa Tuan Bintang Api, dan saya tidak tahu siapa saya. Setelah mengatakan itu, aura di tubuh lelaki tua itu berangsur-angsur mereda, dan setelah binatang penelan langit mengelilingi sisa jiwa lelaki tua itu, dia dengan cepat kembali ke cincin penyimpanan Chen Ping. Lord Jiang, mari kita balas ingatannya terlebih dahulu. Saat Anda mengembalikan ingatan Anda, semuanya akan tahu. Chen Ping tidak sabar sekarang. Jika orang tua ini benar-benar iblis besar awan merah dan tinggal di 9 kepala iblis surgawi-surgawi, itu adalah peristiwa besar bagi Chen Ping. Ada iblis besar yang tinggal di laut. Apakah Chen Ping takut dia tidak akan bisa makan di surga di masa depan? Oke, saya mencoba. Jiang Zong mengangguk, tetapi saat ini dia pergi. Mengetahui bahwa pihak lain adalah iblis besar dari surga, bahkan jika itu hanya jiwa yang cacat, tidak mudah untuk membantu pihak lain memulihkan ingatan. Senior, saya ingin membantu Anda memulihkan ingatan Anda. Mungkin ada beberapa ketidaknyamanan dalam prosesnya. Saya harap Anda bisa menanggungnya. Jangan marah. Setelah mengetahui identitas orang tua itu, Tuhan Jiang menjadi lebih rendah hati. Jika dia tersinggung, maka dia tidak perlu meminta jiwa dan iblis ini. Terlepas dari Anda, orang tua itu tidak begitu halus. Ciun Mojun mengangguk. Saya melihat bahwa Tuan Jiang Zong itu serius, dan dia membuat banyak metode dengan kedua tangan. Kemudian asap hijau di sekelilingnya menjadi garis yang halus. Dengan tangan Jiang Zong jatuh, garis tipis yang tak terhitung jumlahnya mulai mengebor ke arah kepala iblis Ciun. Jiwa Red Yun Mojun bergetar ringan, dan teriakan aneh terdengar. Segera setelah jari-jari Jiang Zongzu memadatkan suasana biru muda, disertai dengan suasana biru muda untuk memasuki jiwa iblis Ciun, atlet iblis awan merah bahkan lebih kuat. Segera, dahi Jiang Zong tidak puas dengan keringat dingin, dan matanya menatap seperti lonceng. Boom! Tiba-tiba, jiwa iblis Ciun keluar dari cahaya keemasan, yang langsung mengalahkan napas Dewa Jiang, dan kekuatan besar itu membuat Jiang Zong terbang keluar. Jiang Zongsu. Melihat ini, Chen Ping bergegas maju untuk membantu Jiang Zongsu. Pada saat ini, wajah Lord Jiang pucat dan tubuhnya lemah, kekuatan pendahulunya terlalu menakutkan. Bahkan jika hanya ada satu jiwa yang tersisa, ia memiliki kemampuan untuk secara otomatis melakukan serangan balik. Saya tidak punya cara untuk membantunya temukan ingatannya. Petik 2. Jika Anda dapat menemukan orang yang lebih kuat dan mengenal jiwa, Anda mungkin dapat membantunya menemukan ingatannya. Setelah mendengarnya, Chen Ping tidak bisa berkata-kata. Orang-orang, biarpun dia naik ke surga sekarang, dia mungkin tidak akan bisa bertemu seseorang sekuat Raja Iblis Ciun dalam waktu singkat. Bagaimanapun, ini adalah orang yang tinggal di surga tingkat 9. Sepertinya kita hanya bisa menunggu perlahan. Chen Ping melirik Raja Iblis Ciun tanpa daya. Awalnya, Chen Ping ingin Raja Iblis Ciun memulihkan ingatannya, yang akan sangat membantunya. Sekarang sepertinya tidak ada harapan dan saya hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Raja Iblis Ciun memandang Chen Ping seperti itu dan tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia berkata, bahkan jika ingatanku tidak pulih, beberapa hal naluriah sudah cukup untuk kamu pelajari. Aku tidak akan tinggal di lautanmu, kesadaranmu sia-sia. Lihat ekspresi kecewamu. Sekarang kamu sudah terbebas dari belenggu, mungkin kamu bisa mengingat beberapa hal secara perlahan. Tetaplah berada di lautan kesadaranku dengan ketenangan pikiran. Setelah Chen Ping selesai berbicara, kesadaran spiritualnya menyelimuti sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah, dan kemudian membiarkannya kembali ke lautan kesadarannya lagi. Tuan Chen,
Saya benar-benar minta maaf karena tidak dapat membantu Anda. Pemimpin Sekte Jiang berkata kepada Chen Ping dengan rasa malu. Master Sekte Jiang, kamu telah banyak membantuku. Aku telah mengganggumu di Sekte Jiwa Iblis selama berhari-hari. Sudah waktunya aku pergi. Karena ingatan Raja Iblis Ciyun tidak dapat dipulihkan, tidak perlu Chen Ping akan tinggal di Sekte Jiwa Iblis. Sekarang, dia ingin menemukan batu iblis surgawi untuk membantu Feng Mo membentuk kembali tubuhnya. Tuan Chen, ada banyak bahaya di kedalaman Gunung Iblis saat ini, dan tidak ada aturan sama sekali. Terlebih lagi, Anda telah diperintahkan untuk membunuh oleh aliansi iblis. Diperkirakan banyak orang yang ingin mengambil nyawa Anda. Sekte Iblis jiwaku relatif aman. Mengapa Tuan Chen tidak tinggal lebih lama lagi? Pemimpin Sekte Jiang berkata pada Chen Ping. Master Sekte Jiang, alasan mengapa saya memasuki kedalaman Gunung Iblis adalah karena selain menjelajahi gua penelan iblis, saya juga memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, yaitu mencari batu iblis. Chen Ping mengungkapkan tujuannya, batu iblis surgawi. Master Sekte Jiang tercengang, Tuan Chen, batu iblis digunakan untuk membentuk kembali tubuh. Saya ingin tahu apa yang Anda cari dari batu iblis surgawi. Temanmu, bukankah aku membantunya membentuk kembali tubuhnya? Selain itu, level temanmu terlalu rendah untuk menggunakan batu iblis surgawi. Hanya biksu yang berada di atas alam kesengsaraan yang perlu membentuk kembali tubuh fisik dengan batu iblis. Hal ini dapat menjaga tubuh fisik tetap kuat hingga batas maksimal, dan mencegah tubuh fisik menjadi terlalu lemah dan tidak sesuai dengan kekuatan alam, mengakibatkan penurunan kekuatan atau kerusakan pada tubuh fisik. Pemimpin Sekte Jiang mengikuti Chen Ping dan menjelaskan penggunaan batu iblis. Dia mengira Chen Ping tidak mengetahuinya. Master Sekte Jiang, saya tahu bahwa saya sedang mencari batu iblis untuk teman lain. Dia telah mengambil tubuh sekarang, tetapi itu membatasi kekuatannya. Jadi jika dia ingin membangun kembali tubuhnya, dia harus menemukan batu iblis. Temanku ini pasti berada di alam di atas alam kesengsaraan. Adapun alam spesifik yang bisa dia capai, aku tidak begitu tahu. Chen Ping mengikuti Sekte Master Jiang dan berkata, ketika Master Sekte Jiang mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, Tuan Chen, berapa banyak teman yang Anda miliki? Hanya tubuh jiwa yang tersisa. Dan masing-masing lebih tinggi dari yang terakhir. Chen Ping juga tidak berdaya. Seperti iblis angin dan iblis yin, mereka semua adalah jiwa yang tersisa, dan hanya iblis darah yang merupakan wujud aslinya. Namun, Chen Ping tidak tahu kemana perginya iblis darah. Master Sekte Jiang, saya dipercaya oleh orang lain untuk setia. Karena teman saya meminta saya untuk menemukan batu iblis surgawi, saya harus mencarinya, jadi saya hanya bisa mengucapkan selamat tinggal. Chen Ping mengangkat tangannya ke arah Master Sekte Jiang dan berkata, Tuan Chen, batu ajaib hari itu adalah benda yang sangat berharga, dan di seluruh surga dan dunia manusia, hanya batu ajaib surgawi yang dapat ditemukan jauh di dalam Gunung Tianmo. Sangat sulit ditemukan, kata pemimpin Sekte Jiang. Aku tahu, tapi kamu harus mencarinya meskipun itu sulit. Aku yakin selama kamu bekerja keras, kamu pada akhirnya bisa menemukannya, kata Chen Ping dengan percaya diri. Melihat Chen Ping bertekad untuk menemukan batu iblis surgawi, pemimpin Sekte Jiang terdiam sejenak dan berkata, Tuan Chen, saya tahu di mana ada batu iblis surgawi. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung berkata dengan semangat, Master Sekte Jiang, di mana batu iblis itu? Menurut ini, ada Sekte Iblis Surgawi ribuan mil ke arah barat daya. Dikatakan bahwa Sekte Iblis Surgawi ini telah tinggal di Gunung Iblis Surgawi sejak keberadaan Gunung Iblis Surgawi. Oleh karena itu, pasti ada surgawi batu iblis di Sekte Iblis Surgawi ini. Saya memiliki persahabatan dengan Sekte Tianmo. Orang-orang dari Sekte Tianmo pernah mengizinkan Sekte Jiwa Iblis kami membentuk kembali beberapa murid, jadi kami selalu berhubungan.
Saya bisa pergi dan mencoba melihat apakah saya bisa mendapatkan sepotong batu ajaib untuk Tuan Chen. Tapi batu iblis surgawi ini sangat berharga, jadi aku tidak yakin Sekte Iblis Surgawi pasti akan memberikannya kepadaku, jadi aku hanya bisa mencoba keberuntunganku. Kata pemimpin Sekte Jiang. Pemimpin Sekte Jiang, terima kasih banyak. Saya bisa pergi ke Sekte Iblis bersama Anda, dan Anda dapat menukarnya dengan koin spiritual, sumber daya, atau harta lainnya. Chen Ping sangat senang, selama dia tahu di mana batu ajaib itu berada, itu akan baik-baik saja. Dengan cara ini, Chen Ping tidak lagi harus mencari tanpa tujuan, berapapun biayanya, Chen Ping akan mendapatkan batu ajaib hari itu. Tuan Chen, status Anda saat ini tidak cocok untuk tampil di depan umum. Saya pikir Anda harus menunggu di Sekte Jiwa Iblis kami. Chen Ping sekarang menjadi bank sumber daya berjalan. Mungkin tidak banyak orang yang telah menerima perintah pembunuhan dari Demon Ceiling Alliance yang tidak akan tergoda ketika melihat Chen Ping. Pemimpin Sekte Jiang, jangan khawatir, saya memiliki teknik yang menakjubkan, ubah saja penampilan Anda. Saat Chen Ping berbicara, bentuk tubuhnya berubah dengan cepat dan dia segera berubah menjadi pria paruh baya berjanggut. Melihat ini, pemimpin Sekte Jiang hanya bisa mengangguk setuju dengan Chen Ping.